gue pribadi, dulu definisi sukses buat gue itu ketika gue bisa membuktikan kepada orang tua kalau gue bisa gitu. Kalau gue mampu, kalau gue berhasil, kalau gue punya karya, kalau gue pokoknya jadi orang lah istilahnya. Kenapa? Karena gue pun sama dulu mungkin sama anak-anak luar sana, sering bukan di underestimate sih, tapi kayak di challenge gitu sama orang tua, membuktikan gitu bahwa ya kita sebagai anak bisa membanggakan orang tua gitu. Cuman dari mana jalannya, seperti apa bentuknya kan dulu kita masih abu-abu ya, masih nggak ngerti gimana caranya gitu. So ketika waktu itu ya gue memutuskan untuk keluar dari SD kan, dari sekolah. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ceritanya. Jadi dulu tuh kelas 5 SD ya, gue keluar dari sekolah, putus keluar dari sekolah karena gue merasa gue tidak bisa menyenangkan ya hati orang tua berdasarkan nilai sekolah. Kenapa? Karena gue blow on, jujur aja gue blow on, begitu nilainya buset jeblok semua gitu kan, gak ada yang bisa dibanggain gitu. Depan gue jadi anak mikir ya, buset ini gimana caranya nih supaya gue bisa banggain orang tua. Orang MTK gue aja paling gede 30 jadi 100 kan cucok tuh gak bisa kayak begitu kan. Akhirnya gue mikir oke, let's find another way gitu kan, kita mikir cara yang lain. Akhirnya gue mutusin untuk keluar dari kelas 5 SD, kemudian gue mutusin buat masuk pesantren. Kemudian gue pikir gitu ya, dengan gue masuk pesantren terus misalkan gue ngapal-ngapal segala macam, gue bisa membanggakan orang tua lah lewat situ. Lalu pada akhirnya iya, tapi tetap aja di mata nyokap gue terutama yang menentang gue keluar dari sekolah pada saat itu masih merasa kurang gitu. Karena ada kecemburuan sih ya sebagai seorang ibu gitu kan, melihat anak-anak temennya gitu ya pada sekolah SMP negeri, sementara gue SMP-nya nggak tahu di mana gitu. Tapi gue tetap nggak berkecil hati gitu, karena dari dulu pada saat gue masih nyantren ya, gue tuh selalu yakin gitu kalau sooner or later, tapi I believe I can, gue bakal bisa jadi orang sukses gitu. Dari mana gue taunya? Dari keyakinan sendiri. So anyway, awalnya gue bikin buku itu memang awalnya tuh karena pengen membuktikan kepada orang tua bahwa gue tuh bisa gitu ya, punya sesuatu atau menciptakan sesuatu atas izin Allah gitu ya. Tapi kemudian makin kesini tuh makin asik karena memang gue tuh punya kegemaran baca buku sih, dan bercita-cita jadi penulis buku. So, gue menulis berdasarkan pengalaman yang telah terjadi di hidup gue gitu kan. Kayak waktu sekolah di luar negeri misalnya, kemudian gue tuliskan ke dalam buku. Terus di situ gue menyemangati teman-teman dalam perginya, caranya menggapai impian. Gimana sih supaya kita tuh jauh lebih percaya diri, tahu value kita apa, tahu apa yang mesti dilakuin, tahu kemampuan kita apa. Ya dari lingkungan dan dari kehidupan pribadi. Kehidupan juga ya? Iya, karena kan terutama di buku gue yang ketiga ya, itu namanya Be the New You, jadilah diri lo yang baru gitu ya. Waktu itu kenapa sih gue bikin itu, apa sih yang mendorong gue buat bikin itu? Jadi pada saat itu ya gue tuh ngerasa kayak hidup tuh gak tahu mau ngapain. Dan gue yakin banyak banget nih teman-teman yang merasa seperti itu. Banyak gak taunya, banyak bingungnya, kita tuh gak tahu kita tuh mampunya apa sih? Gue siapa sih? Gue bisanya apa sih? Kan biasanya rata-rata milenial pada kayak gitu ya, ya kan? Pada kayak begitu semua tuh. Nah, gue juga mengalami gitu ya, karena sedewasa-dewasanya orang, umur gak bohong gitu kan. Jadi gue pernah lah menghadapi rasa-rasa insecure gitu kan, meragukan diri sendiri, sampai akhirnya gue menemukan turn back atau titik poin yang menyemangati diri gue, yang akhirnya membuat gue berhasil eskalasi jauh lebih cepat gitu ya dibanding teman-teman gue yang lain atau dibanding diri gue yang dulu gitu kan. Karena apa? Karena gue menemukan satu resep rahasia. Dan resep rahasianya itu gue tulis di buku gue, dan tidak akan gue bocorkan di sini. Apa sih yang terjadi ketika gue menemukan sesuatu itu? Semuanya tuh jauh lebih indah, semua jalan terbuka, dan gue jadi kayak punya usaha baru, banyak banget kemudahan, dan hidup tuh jauh lebih enak daripada kemarin. Seperti itu. Dan gak galau lagi. Gue nggak belajar literasi sih, karena emang
kalian. Cuman memang ketika gue punya impian, ketika gue punya dream, gue memang memvisualisasikannya itu jauh daripada teman-teman yang lain, gitu. Daripada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena ketika gue memvisualisasikan impian gue tuh beyond my mind. Jadi pada saat gue mikir gitu ya, oh gue pengen jadi penulis buku nih. When I walk into Gramedia gitu ya, ketika gue jalan di Gramedia, gue memvisualisasikan buku gue yang dipajang di depan etalase toko. Ketika gue, padahal gue tahu nih, mata gue ngeliatnya itu buku orang, bukan buku gue, tapi pikiran gue nganggapnya enggak, itu buku gue. Nanti buku gue ada di situ. Kemudian gue jalan lagi nih ke dalam, ngeliat ada top 10. Biasanya kan di Gramedia suka ada tuh top 10 gitu kan, 10 buku terbaik lah gitu. Pajang tuh kan di dalam toko Gramedia. Gue langsung berdiri di depan itu dan membayangkan buku gue ada di nomor 1. Dan guess what? Bertahun-tahun setelah gue memvisualisasikan seperti itu, tahun 2018, 2 buku gue yang masuk ke top 10. Bukan cuma 1, tapi 2. Jadi for me ya, memvisualisasikan impian itu sangat penting. Sejak dulu gue tuh sudah membayangkan bahwa oh nanti ketika gue sudah dewasa gitu ya, atau misalkan ketika gue masih di usia muda, gue udah menjadi orang yang sukses gitu. Kenapa rata-rata banyak orang yang fail atau gagal dalam menjalani hidupnya? Mungkin yang dia visualisasikan itu nggak hebat. Yang dia bayangkan, oh ya nanti gue bakal kerja di kantoran, atau oh ya nanti gue bakal, maksudnya bukannya gue underestimate orang atau gimana ya, bukan, tapi ketika kita bisa go beyond, why go small gitu. Ketika kita bisa go big, why go small gitu. Go big aja gitu. Walaupun data fakta logika menyebutkan bahwa kita tuh tidak mampu, tapi kan itu berdasarkan data fakta logika doang, bukan berdasarkan Tuhan. Sementara dia aja bisa membuat lautan yang impossible buat kebelah, jadi bisa kebelah. So, ketika Tuhan bisa melakukan itu, kenapa dia nggak bisa ngasih kita kehidupan yang lebih baik lagi? Kenapa dia nggak bisa bikin impian kita jadi kenyataan? Artinya apa? Nothing is impossible as long as we have faith. Asalkan kita punya keyakinan. Gimana sih caranya kita bisa keluar dari ketakutan seperti itu? Pertama, gue tahu banget masalahnya satu. We are too scared to face the truth gitu. We are too scared to actually go to the open world gitu kan. Dan kita tuh terlalu nyaman berada di zona nyaman. Dan kita nggak siap sama tantangan. Padahal hidup itu it's all about challenge gitu. Hidup itu tentang tantangan dan bagaimana kita bisa survive gitu dengan tantangan seperti itu. Jujur awalnya juga gue takut untuk memulai ini karena gue takut gue tidak mampu gitu. Gue takut gue nggak bisa. Gue takut gue I have like this kind of question about in my mind gitu, kayak gue bisa nggak sih, gue capable nggak sih buat berada di sini, buat punya tanggungan ini itu, bener nggak sih nih gue di sini gitu ya. Gue takut sama laut, asli gue takut. Yang namanya danau gitu, yang namanya tempat ada airnya gitu ya, gue takut banget sumpah. Pokoknya gue takut banget sama laut lah. Pernah pada suatu hari gue memberanikan diri gue untuk loncat ke dalam laut. Bayangin, gue punya dibilang fobia juga bukan fobia sih, gue cuma nggak mau aja, gue takut gitu. Pada akhirnya waktu itu gue memberanikan diri untuk nyebur ke dalam. Gue kaget, ternyata dalam laut itu indahnya bukan main gitu kan. Ada ikan yang gue nggak pernah tahu ada ikan kayak begini. Gue taunya ikan nila, ikan cuek gitu kan. Peda lah, tiba-tiba nih ada ikan yang gue pernah lihat gitu loh. Akhirnya di situ gue mengambil kesimpulan satu. Oke, ternyata selama ini ketika gue menuruti ketakutan gue jadi tidak bisa melihat pemandangan seindah ini. Ketika gue nurutin ketakutan gue untuk nggak lompat ke dalam laut, mungkin gue tidak akan pernah melihat hal yang seindah itu dalam hidup ini. Kenapa kalian tuh merasa hidup tuh biasa aja? Karena mungkin kalian tidak pernah melihat hidup yang sesungguhnya gitu. Nggak pernah ada keluar dari zona nyaman, nggak mau berada di luar gitu, nggak mau melihat indahnya dunia ini gitu. Memang hidup itu tidak selalu indah, tidak selamanya indah berdua. Tapi tetap kita harus menikmati hidup gitu. Nggak taklukkan ketakutanmu, maka kamu bisa melihat keindahan yang lainnya. Gitu.